Selamat malam teman-teman. Kembali kami bersama teman-teman kelompok akan membuat sebuah video lagi berkaitan dengan uji beda nyata terkecil atau biasa disingkat dengan BNT. Secara umum saya menjelaskan bahwa BNT atau uji beda nyata terkecil merupakan prosedur pengujian perbedaan rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan paling umum dilakukan. BNT ini atau uji beda nyata terkecil ini itu pertama kali dikemukakan oleh Fisher pada tahun 1935. Dalam bahasa Inggrisnya juga dikenal dengan metode Fisher atau LCD, Less Significant Difference. Sesuai untuk percobaan sampai 3 level perlakuan, atau literatur lain menyebutkan ada 4 perlakuan. Dalam satu uji, ada satu nilai pembanding atau nilai BNT ini. Lebih sering juga digunakan taraf signifikasi 5%. Adapun prinsip perbandingannya, yang pertama, jika selisih antara dua rata-rata lebih besar dengan nilai BNT, maka dua rata tersebut dikatakan beda nyata. Lalu yang kedua, jika selisih antara dua rata lebih kecil dari nilai BNT, maka dua rata tidak berbeda nyata. Saya ulangi lagi, jika selisih antara dua rata lebih besar nilai dari BNT, maka dua rata tersebut dikatakan beda nyata. Yang kedua, jika selisih antara dua rata lebih kecil dari nilai BNT, maka dua rata tidak berbeda nyata. Adapun rumus dari BNT ini, BNT 0,05 sama dengan T dikali dengan alfa dBE dikali dengan akar dari 2 kT G per R. Maksud dari BNT 0,05 adalah signifikasinya 5%. Dan juga maksud dari alfa dBE yakni nilai T tabel untuk dB galat. Untuk catatannya, berat taraf signifikasi dapat menggunakan nilai selain 0,05. Artinya bisa juga kita menggunakan 0,01 dan lain-lainnya. Adapun tujuan dari BNT ini, yakni membandingkan taraf-taraf faktor. Adapun juga syarat penggunaan BNT, bersifat kualitatif atau tidak bersifat angka. Itu artinya bersifat kualitatif. Yang kedua, tidak lebih dari 6 yang dibandingkan. Yang ketiga, uji F harus nyata atau H1 diterima. Atribut yang digunakan, nilai kuadrat tengah galat atau KTD. Yang kedua, taraf nyata. Yang ketiga, derajat bebas atau DB. Yang keempat, tabel T student, artinya menentukan nilai kritis uji perbandingan.
Yang berikut mari kita memperlihatkan bersama berkaitan dengan tabel. Di tabel ada taraf kritis dan juga F sama dengan derajat bebas galas. Untuk V-nya yakni untuk kolom derajat bebas galat. Di sini kita pakai signifikasi 5% atau 0,5. Jadi untuk mendapatkan nilai dari T, kita lihat bersama di tabel. Untuk 0,05 itu terdapat pada kolom kedua di perlakuan. Nah, setelah itu kita melihat di derajat bebas galatnya. Di bagian ulangan itu terdapat pada baris keempat. Karena kita harus bisa mencari nilai T 0,05,4. Karena di koma dengan 4, maka kita harus melihat ulangan pada baris keempat. Kita buat garis tegak lurus bentuk siku untuk mendapatkan nilai dari T 0,05,4. Kita dapatkan 2,776. Jadi nilai dari T 0,05,4 sama dengan 2,776. Setelah kita mendapatkan nilai dari T 0,05, kita lanjut ke formula. Apabila jumlah ulangan sama, LCD sama dengan T alfa, DBG kali akar dari 2 kali KTG per R. Di sini ada kolom perlakuan dan juga ulangan serta total. Jadi untuk diketahui lebih jelas, untuk nilai R itu jumlah dari seluruh ulangan. Ulangannya di sini ada 3, yakni diberi nomor 1, 2, dan 3. Dan perlakuannya ada 3, D1, D2, dan D3. Nah, di dalamnya sudah terdapat angka-angka yang sudah otomatis. Lalu adapun total dari keseluruhan ulangan dan perlakuan. Ini salah satu contoh tabel untuk formula. Lalu apabila jumlah ulangan tidak sama, LCD sama dengan T alfa DBG dikali dengan akar dari KTG 1 per R, tambah KTG dikali 1 per R J tambah 1 per R J. Contohnya kita lihat bersama pada tabelnya. Tabelnya masih tetap sama saat kita mencari hasil dari 0,05, T 0,05. Ada perlakuan, ulangan, dan total. Lalu di ulangan terdapat angka 1, 2, 3. 3 ulangan dan perlakuannya ada 3. Lalu desain ini hanya untuk rancangan acak lengkap. Di sini kita lihat bersama pada tabel ada tanda panah yang dimana pada kolom ketiga pada ulangan belum terdapat angka. Adapun totalnya 52. Mari kita lanjutkan dengan pembahasannya berikut. Keterangannya di sini, KTG itu sama dengan kuadrat tengah galat dan alfa sama dengan taraf nyata. DBG sama dengan derajat bebas galat dan R banyaknya ulangan. Lalu di sini ada beberapa cara
dalam menggunakan BNT. Yang pertama, mengurutkan rata-rata perlakuan atau ranking dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang kedua, membandingkan selisih rata-rata dari sepasang perlakuan dengan nilai hitung. Yang ketiga, jika nilai selisihnya lebih kecil, maka rata-rata perlakuan tersebut masih dalam satu garis. Contohnya, derajat bebas Galat sama dengan 8. Itu pada taraf 1%. Nilai tabel T sama dengan 3,355. Maka LCD sama dengan T alfa DBG dikali akar dari 2 kali KTG per R, yang dimana R adalah jumlah dari seluruh ulangan. Kita lanjut. T 1%, 8 kali 2 dikali 0,5310 dibagi dengan 3. Nah, untuk diketahui nilai 3 dari mana? Nilai 3 itu hasil dari jumlah ulangan. Lalu kita lanjut. 3,355 itu T 1%, 8 dikali dengan akar dari 2 kali 0,5310 dibagi dengan 3 atau R. Hasilnya akar 0,354 sama dengan 3,355 dikali 0,5949 sama dengan 1,961. Adapun gambar berkait dengan notasi cara pengerjaannya, kita lihat bersama pada slide-nya. Adapun kesimpulannya, kesimpulan dibuat berdasarkan notasi yang ada pada garis penghubung. Itu kita lihat bersama. Itu kesimpulan ini dibuat berdasarkan notasi yang ada pada garis penghubung. Kita lanjut ke contoh hasil uji BNT terhadap beda beberapa sistem olah tanah. Jadi sini ada tabel sistem olah tanah, kolom pertama dan kolom kedua, rata hasil gentang kilogram dikali per 8 meter kuadrat. Jadi untuk sistem olah tanahnya ada di kolom pertama ada A, B, C, dan D. Nilainya rata-rata hasil gentang 7,65, 7,07, 6,97, dan 7,20. BNT 5% sama dengan 0,546. Maka sistem olah tanah A, ini kesimpulan terakhir bahwa sistem olah tanah A memiliki hasil tertinggi, yaitu dengan hasil rata-rata 7,65 kg 8 meter min kuadrat. Yang kedua, sistem olah tanah A memiliki hasil 91,11%, lebih tinggi dibandingkan dengan sistem olah tanah C yang memiliki hasil terendah dengan rata-rata 6,97 kg 8 meter per min kuadrat. Yang ketiga, sistem olah tanah D memiliki hasil yang tidak berbeda dengan seluruh hasil yang ada, yaitu dengan hasil rata-rata 7,20 kg 8 meter per min 2
sehingga sistem olah tanah D dapat direkomendasikan untuk dipuli. Oke, baik, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Tadi teman kita sudah menjelaskan berkaitan dengan materi BNT. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi BNJ atau beda nyata jujur. Jadi BNJ di sini yaitu diperkenalkan oleh Tukey pada tahun 1953, di mana prosedur BNJ atau pengujiannya itu mirip dengan LSD, yaitu mempunyai satu perbandingan dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan tanpa rencana. Oke, baik, kita lihat bagaimana yang berkaitan dengan uji lanjut BNJ dan bagaimana cara menguji lanjutkannya. Baik, di sini perlu saya ingatkan bahwa uji lanjut itu perlu kita lakukan ketika kita telah melakukan uji ANOVA dan uji ANOVA menyatakan H0 ditolak alias perlakuan-perlakuan yang kita bandingkan ada perbedaan atau ada perbedaan signifikan. Misalnya di sini saya mengambil contoh dari tabel ini, yaitu di mana 5 kelompok tanaman yang diberi micin dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian kita lihat tinggi tanamannya dan setiap perlakuan melibatkan 4 ulangan. Jadi ada tanaman yang diberi micin 0% dan juga 5%, 10%, 15% dan 20%. Kemudian di sini juga tinggi tanamannya juga tertera. Kemudian selanjutnya kita ke tabel rangkuman hasil ANOVA. Dan dapat kita lihat di sini yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 23,796 untuk F hitung. Sedangkan untuk F tabelnya yaitu 3,06. Jadi kita simpulkan bahwa ada perbedaan signifikan di antara kelima kelompok yang kita bandingkan ini. Jadi ketika kita memperoleh kondisi seperti ini, di mana F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita perlu uji lanjut. Kita ke latihan. Di sini kita menganalisis dengan analisis BNJ. Baik, kita tampilkan lagi berkaitan dengan tabel rangkuman ANOVA yang tadi agar memudahkan kita dalam uji lanjutannya. Oke, kita lihat rumusnya, di mana BNJ atau alfa penelitiannya yaitu 0,05 sama dengan Q alfa P dB galat dikali KT akar KTG per N sama dengan Q 0,05 515 dikali akar KTG per N sama dengan 4,37 dikali akar 0,733 dibagi dengan 4 sama dengan 4,37 dikali 0,183. Jadi akar 0,0183 yaitu kita dapat dari akar 0,733 dibagi dengan 4. Jadi di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,183. Oke, baik, berikutnya 4,37 dikali 0,428. Jadi 0,428 itu kita dapat hasil dari akar dari 0,183. Baik, ketika ada teman-teman yang bertanya 1,871 itu dapatnya dari mana? Jadi kita mengkalikan di sini yaitu 0,428 kita kalikan dengan 4,37. Jadi di sini kita mendapatkan hasil yaitu 1,871. Oke, baik, selanjutnya jadi di sini merupakan potongan dari tabel distribusi Q di mana P-nya itu 5 dengan dB galatnya yaitu 15. Sehingga kita dapat 4,37 dan di rumus tadi di formula BNJ memasukkan 4,37. Baik. Setelah angka BNJ 0,05, sekarang waktunya kita beri notasi.
Di sini kita menggunakan model pembelajaran, tapi kita urutkan sesuai rata dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Jadi di sini terserah, bebas. Baik, setelah diurutkan rata, kita memberikan notasi dan yang kita gunakan yaitu notasi alfabetik, yaitu ini notasi yang umumnya biasanya digunakan, dimana yang pertama kita memberi notasi yang paling kecil di rata yang paling kecil. Jadi di sini rata yang paling kecil di presentasi 0%, ratanya yaitu 3,75, sehingga kita beri notasi A. Selanjutnya di sini kita membandingkan rata yang paling kecil ke rata yang selanjutnya, di mana di sini bila selisihnya lebih kecil dari 1,871, maka notasinya itu harus sama dengan, dan bila lebih dari 1,871, notasinya itu harus berbeda. Oke, baik. Kita ke pemberian notasinya, yaitu dimana 3,75 ke 4,25 itu sama dengan 0,5. Jadi selisih ini kurang dari 1,871, sehingga notasinya itu tetap A. Oke, baik. Di sini karena dua kelompok memiliki notasi yang sama, maka kita membandingkan start point atau kita atau perlakuan pertama, kita ke perlakuan di bawahnya lagi, yaitu di sini 3,75 ke 4,25 yaitu sama dengan 0,5. Maka notasinya yaitu tetap A. Baik, kita membandingkan selanjutnya lagi, di mana 3,75 ke 7,75 sama dengan 4,00. Maka notasinya di sini kita beri B. Karena 4,00 lebih besar dari 1,871, maka kita menemukan notasi yang berbeda. Jadi perbandingan yang perlu kita lakukan sekarang adalah perbandingan lagi atau kita balikan lagi ke arah atas dan mencari perlakuan mana yang lebih atas dari perlakuan tersebut atau yang memiliki selisih kurang dari 1,871. Nah, di sini 7,75 kita balikan ke atas tadi untuk perlakuannya, yaitu 7,75 ke 4,25 sama dengan atau selisihnya 3,5. 3,5 itu lebih besar dari 1,871, sehingga di sini kita tidak perlu beri notasi B lagi. Baik, selanjutnya kita perbandingkan ke bawah atau kita perbandingkan ke arah bawah, di mana 7,75 ke 8,00 yaitu selisihnya 0,25. Nah, 0,25 di sini itu kurang dari 1,871, sehingga kita beri atau kita simpulkan notasinya itu sama, yaitu notasi B. Oke, baik, terima kasih. Inilah cara perbandingan notasi dari BNJ. Baik, saya akan menjelaskan uji wilayah berganda Duncan. Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai bit beda nyata yang ukurannya semakin besar tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan. Yang pertama, langkah perhitungan. Urutkan nilai tengah perlakuan atau biasanya urutan menaik. Hitung wilayah nyata terpendek untuk wilayah dari berbagai nilai tengah dengan menggunakan formula berikut. RP sama dengan RAPV pangkat KTG per R. Di mana KTG sama dengan kuadrat tengah galat, R sama dengan ulangan, RAPV
RAPV sama dengan nilai wilayah nyata Duncan. Mu sama dengan taraf nyata. P sama dengan jarak relatif antara perlakuan tertentu dengan peringkat berikutnya 2, 3 dan seterusnya. Dan F sama dengan derajat bebas Galat. Yang ketiga, kriteria pengujian. Bandingkan nilai mutlak selisih kedua rata-rata yang akan kita lihat perbedaannya dengan nilai wilayah nyata terpendek atau RP dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika mu1 kurang mu lebih besar RP, tolak H0 atau berbeda nyata. Jika mu1 kurang mu lebih kecil sama dengan RP, terima H0 atau tidak berbeda nyata. Yang berikut pengertian peringkat P dalam perbandingan rata-rata dengan menggunakan uji jarak berganda. Yang pertama, P sama dengan jarak relatif antara satu nilai rata-rata dengan rata-rata perlakuan pada peringkat berikutnya. Yang kedua, misal P sama dengan 2 berarti jarak dengan satu nilai rata-rata peringkat berikutnya, atau perbandingan antara dua nilai rata-rata yang bertetangga. Misalnya, jarak peringkat 1 dengan peringkat 2, jarak peringkat 2 dengan peringkat 3, jarak peringkat 5 dengan peringkat 6. P sama dengan 3 berarti jarak dengan dua nilai rata-rata peringkat berikutnya. Misalnya, jarak peringkat 1 dengan peringkat 3, jarak peringkat 2 dengan peringkat 4, dan jarak peringkat N dengan peringkat N plus atau P kurang 1. P sama dengan T berarti jarak dengan T kurang 1 nilai rata-rata peringkat berikutnya. Misalnya, untuk contoh di atas, P sama dengan 6 berarti perbandingan antara rata-rata perlakuan terkecil dengan rata-rata perlakuan terbesar. Yang berikut contoh pengujian uji Duncan. Terdapat berbagai cara dalam menyusun notasi huruf untuk menguji perbedaan di antara rata-rata. Hal ini tergantung dari algoritma atau logika masing-masing. Namun, intinya membandingkan selisih di antara rata-rata perlakuan dengan nilai pembanding yang sesuai. Apabila nilai selisih mutlaknya lebih kecil atau sama dengan nilai pembanding, berarti kedua rata-rata tersebut tidak berbeda nyata. Berbeda dengan penyusunan notasi pada penggunaan uji 2K dan LSD yang hanya menggunakan satu nilai pembanding, kali ini kita akan menggunakan nilai selisih rata-rata perlakuan, kemudian kita bandingkan dengan nilai pembanding yang sesuai. Lengkapnya adalah sebagai berikut. Sebagai gambaran, kita gunakan kembali data percobaan Reed-Glover. Yang pertama, langkah pertama, hitung nilai wilayah nyata terpendek atau RP. Kemudian, tentukan nilai KTG dan derajat bebasnya yang diperoleh dari tabel analisis seragam.